Mereka memang ada di sekitar kita, tapi kita yang tidak melihat mereka. Ini dia cerita horor pocong ibu mertua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Payung Viral, Mitos atau Fakta. Kali ini aku bakal menceritakan cerita horor. Pasti kalian tahu ya kan, pocong jadi-jadian ya kan. Nah, tapi aku tidak menceritakan tentang pocong jadi-jadian, tapi pocong ibu mertua. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan ceritanya. Yuk. Nah, kali ini ya kan, eh, di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun karet, hiduplah sepasang suami istri muda bernama Arman dan Sari. Nah, jadi di desa ini, ya kan, desa ini dikelilingi sama kebun karet dan hamparan sawah, ya kan. Mungkin desa ini terpencil atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi di desa ini hiduplah, sepasang suami istri, sebut aja namanya Arman dan Sari. Nah, mereka setelah menikah memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan orang tua Sari yang berada di ujung desa. Jadi mereka ini, eee, tinggal di rumah peninggalan orang tuanya Sari ya kan. Rumah itu cukup besar tetapi sudah tua katanya. Dinding kayunya mulai lapuk, gentingnya tumbuh lumut, dan beberapa rumah terdapat kebun yang langsung berbatasan dengan pemakaman desa. Jadi rumahnya ini wah, berbatasan dengan makam-makam gitu kan, kuburan. Nah, gitulah ya kan. Jadi sebelum mereka ini menempati rumah itu, beberapa tetangga sempat mengingatkan agar tidak keluar rumah setelah tengah malam. Nah, kenapa tuh ya? Pasti ada yang janggal ya kan. Warga mengingatkan gitu kan, kalau tengah malam itu kan jangan keluar katanya. Kenapa? Kenapa gitu kan. Nah, terutama jika mendengar suara seseorang memanggil dari arah kebun, katanya si warga. Arman hanya menganggapnya sebagai cerita lama yang dilebih-lebihkan saja, karena Arman tidak percaya seperti itu kan. Nah, 6 bulan setelah mereka menikah, Ibu Sari meninggal dunia karena sakit. Jadi sakit ya kan, Ibu Sari ini meninggal lah ya kan. Nah, prosesi pemakaman berlangsung dengan hikmat. Setelah semuanya selesai, kehidupan keluarga itu perlahan kembali berjalan seperti biasa ya kan. Karena sudah selesai semuanya, ya udahlah berjalanlah seperti biasanya. Nah, namun ya kan, pada malam ketujuh setelah pemakaman terdengar suara ketukan pelan dari pintu belakang rumah. Tok, tok. Waduh, ada apa nih? Ya kan, ada apa nih ya? Tiba-tiba ketika malam ketujuh mulai timbullah kejanggalan. Nah, Sari mengira ada tetangga yang datang. Jadi ketika pintu dibuka dong, ya kan tidak ada siapa-siapa. Karena menurut Sari, tok tok tok, wah ada tetangga nih, ya udah dibukalah, ya kan sama Sari. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam bertiup pelan dan aroma bunga melati tiba-tiba memenuhi halaman rumah. Malam berikutnya, nah ini gangguan semakin aneh, ya kan. Malam berikutnya semakin aneh sekitar pukul 12 malam terdengar suara langkah seperti seorang melompat perlahan di halaman belakang. Duk, duk, duk. Waduh, ada kejanggalan aneh lagi ya kan. Jadi jam 12 malam, ya kan, terdengar langkah seperti melompat itu kan. Duk, duk, duk di halaman belakang. Menurut kalian itu sosok apa? Menurut gua sih pasti pocong ya kan. Tapi gimana kita dengerin. Nah, suara itu berhenti tepat di bawah jendela kamar. Arman memberanikan diri mengintip melalui celah gorden. Nah, dalam remang cahaya bulan ia melihat sosok putih berdiri membelakangi rumah. Jadi kayak membelakangi rumah gitu kan.
Tubuhnya terbungkus kain kafan, diam, tidak bergerak. Dan Arman kembali menutup gordennya. Saat ia menarik napas lega, terdengar suara lirih dari luar. "Sari, buka pintunya, Nak." Waduh, suara itu mirip banget dengan suara almarhum ibunya mertuanya. Dan Sari mendengarkan langsung menangis karena suara itu mirip banget dengan suara ibunya. Namun Arman menahannya agar tidak membuka pintu. Dan keesokan paginya mereka memutuskan, melihat ya kan ada apa nih di halaman belakang ya kan. Dan mereka akhirnya menemukan jejak tanah basah dari halaman belakang hingga ke teras rumah. Jadi ada jejak kaki, jejak siapa itu ya kan. Anehnya, jejak itu bukan jejak kaki, melainkan bekas seperti kain panjang yang diseret di atas tanah. Oh, jejak tersebut terakhir tepat di depan pintu belakang. Nah, jadi kayak setelah diperiksa ya kan, ternyata ada jejak, tapi bukan jejak kaki yang seperti biasa, tapi seperti kain diseret. Apakah itu? Waduh. Nah, gangguan terus berulang selama berapa malam. Lampu rumah sering berkedip sendiri, lemari di kamar terbuka tanpa sebab, dan setiap menjelang tengah malam selalu terdengar suara seorang menyapu halaman. Waduh. Hari demi hari gangguan semakin menjadi ya kan. Lampu rumah tiba-tiba berkedip sendiri, terus juga lemari tiba-tiba terbuka sendiri, padahal nggak mungkin angin ya kan. Aduh. Dan setiap tengah malam katanya selalu mendengar suara orang menyapu halaman. Wah, kalau gua fix pindah. Kalau gua langsung pindah kalau udah sebegitu ya kan. Padahal ketika diperiksa halaman tetap kosong, nggak ada siapa-siapa, apalagi tengah malam ya kan. Aduh. Nah, suatu malam hujan turun sangat deras malam itu, dan bertepatan juga listrik padam dong. Waduh, rumah sunyi ya kan, padam. Wah, cuma cahaya lilin nih yang ada nih. Ya kan. Tiba-tiba terdengar ketukan lagi nih di pintu. Lebih keras dari sebelumnya. Tok 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 tok. Disusul dengan suara yang sama. "Sari, ibu kedinginan, buka pintunya." Uh, Jadi kalian bakal buka pintunya atau tidak? Ayo coba komen. Nah, Sari hampir berlari ke arah pintu. Namun Arman langsung menggenggam tangannya. Dia yakin suara itu bukan ibu mertuanya. Jangan. Jadi mereka memilih tetap berada di dalam rumah sambil berdoa. Dan beberapa menit kemudian setelah berdoa, suara ketukan itu perlahan menghilang. Ya kan? Wah, perlahan menghilang ya kan? Karena mereka berdoa. Karena mereka yakin itu bukan suara ibu mertuanya, melainkan sosok yang dilihatnya waktu itu. Pocong. Nah, keesokan harinya, seorang tetua desa datang berkunjung setelah mendengar cerita mereka. Jadi mereka tidak bercerita malam itu ya kan. Nah, mereka lalulah bercerita di keesokan harinya. Nah, setelah itu tetua datang dong setelah mendengar cerita mereka. Dan ia menjelaskan bahwa dalam cerita rakyat setempat nih, terkadang rasa rindu yang sangat mendalam dapat membuat seseorang merasa seolah-olah mendengar suara yang telah tiada. Jadi kayak halusinasi ya kan karena saking kangennya ditinggalkan ibu mertua dan ibunya ya kan akhirnya seperti itu katanya. Tapi anehnya gangguan semakin menjadi dan itu nampak benar gitu kan dilihatnya. Nah, sejak malam itu gangguan perlahan menghilang, ya kan. Nah, perlahan menghilang, beberapa minggu kemudian Arman dan Sari memutuskan pindah kota karena pekerjaan. Nah, dari kejadian itu perlahan hilang dan Arman memutuskan pindah, ya kan.
Karena ya memang, karena pekerjaan juga ya, jadi pindah gitu. Sebelum berangkat mereka, menengok makam ibu mertuanya untuk berdoa dan mengenangnya gitu kan. Rumah tua itu akhirnya kosong. Nah, namun anehnya warga sekitar masih sering bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, ya kan, dari arah kebun belakang terdengar suara ketukan pelan di pintu rumah yang sudah tak lama dipenghuni itu. Ya, rumah ibu mertuanya itu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dan tidak ada seorang pun yang berani mencari tahu setelah malam. Wah, tapi ya kan. Nah, beberapa bulan setelah pindah kota nih, si Arman dan Sari mulai menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Ya kan, berapa bulan kemudian dan berharap Arman dan Sari tidak lagi merasakan gangguan itu dan berpikirnya setelah pindah ini tidak ada gangguan ya kan. Dan gangguan yang mereka alami di rumah tua itu seolah telah berakhir. Namun, wah, suatu malam Sari terbangun karena mendengar suara sapu lidi menyapu halaman. Serak, serak, serak. Terdengar lagi suara tersebut ya kan. Padahal udah pindah loh. Padahal udah pindah kota jauh coy. Tapi ada lagi cuy. Padahal udah berapa bulan selisihnya. Nah, padahal mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang halaman depannya dipasang paping. Bayangin. Padahal udah dipasang paping tuh, tapi terdengar suara orang nyapu dong. Tidak ada daun kering. Tidak mungkin ada orang menyapu pada pukul 2 dini hari. Jam 2 siapa yang nyapu? Tolong, tolong yang nyapu siapa itu? Buset. Sari membangunkan Arman dong. Pak, 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 pak. Dengar nggak? Ada yang nyapu. Padahal jam 2 dini hari loh. Siapa yang nyapu? Padahal nggak ada daun kering. Seketika mereka mengintip dari balik tirai dong. Jalan di depan rumah tanpa kosong. Tidak ada siapapun. Aduh. Tetapi suara sapu itu masih terdengar. Jadi ketika dilihat, srek, 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 suaranya doang. Tapi orangnya tidak ada. Dan suara tersebut semakin mendekat seolah seorang sedang menyapu di tepat di depan pintu. Wah, jadi semakin dilihat suaranya semakin mendekat padahal orangnya nggak ada. Dan suara itu berhenti bersamaan terdengar ketokan 3 kali. Tok, 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 tok. Dan Arman memilih diam dong. Karena nggak ada orang setelah diintip, ya kan? Dan ia teringat dengan kejadian di rumah mertuanya yang dulu. Beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan tua memanggil dengan lembut. Nak, ibu cuma ingin melihat kalian sebentar, katanya. Wah, suara itu membuat tubuh Sari bergetar dan bikin Arman membeku. Dan ada suaranya persis banget dengan suara ibu Sari atau mertuanya Arman. Namun kali ini Arman menyadari sesuatu. Almarhum ibu mertuanya semasa hidup selalu memanggil Sari dengan sebutan Neng, bukan Nak. Wah, sedangkan suara di luar itu panggilannya Nak. Berarti sosok ini bukan ibu mertuanya, tapi mungkin penunggu atau gimana ya kan? Nah, nggak tahu ya kan. Nah, hal yang tidak pernah dilakukan semasa hidup, Arman berbisik, itu bukan ibu mertua atau ibumu, bukan. Mereka tidak menjawab sedikit pun. Tak lama kemudian suara langkah menjauh disusul aroma tanah basah yang memenuhi seluruh rumah. Jadi kayak tiba-tiba menjauh, tiba-tiba ada aroma tanah, coy. Dan keesokan paginya mereka menemukan sesuatu yang aneh, ya kan. Di depan pintu terdapat bekas tanah yang berbentuk lingkaran. Jadi kayak setelah dilihat kayak ada bentuk lingkaran gitu kan di depan rumah.
seolah ada seseorang berdiri cukup lama di sana. Nah, tetangga sebelah rumah mengatakan, semalam ia sempat melihat sosok putih berdiri menghadap rumah Arman. Jadi kayak sosok putih berdiri gitu. Itu ya kan. Namun ia mengira itu hanya seseorang yang sedang memakai jas hujan. Nah, jadi kayak tetangganya mengira seperti itu, jadi nggak negur ya kan. Nah, merasa kejadian itu mulai mengikuti mereka, jadi kerasa, wah ini kayaknya diikutin ya kan dari rumah sana ke sini gitu kan. Arman memutuskan pulang ke desa untuk menemui seorang tetua yang dahulu pernah memberi nasihat. Jadi ke desa lagi lah si Arman ya kan. Setelah mendengar cerita mereka, tetua itu berkata pelan. Nah, apa yang datang itu bukan keluargamu katanya. Ia hanya memakai suara dan kenangan agar kalian membuka pintu. Arman langsung berkata, lalu kenapa sosok tersebut mengikuti kami? Padahal kami tidak mengganggu, kami tidak melakukan kesalahan, dan kami tidak ngapa-ngapain, tapi kenapa diikutin gitu kan? Tetua itu menatap Arman cukup lama karena rasa takut membuat semakin mudah terdekat. Jadi kayak mungkin mereka takut, mereka ah ada hal-hal yang bisa mengundang gitu kan. Sebelum Arman kembali ke kota, tetua mengajaknya berziarah ke makam ibu mertuanya si Arman. Di sana semuanya tampak tenang. Namun ketika mereka hendak pulang, nah Arman tanpa sengaja melihat sesuatu di antara pepohonan, ya kan sekilas tampak sosok berbalut kain putih berdiri membelakangi mereka. Jadi kayak sebelum pulang nih, si Arman ngeliat, wah ada sosok berkain putih membelakangi, aduh kayak mirip pocong, aduh mungkin bukan lah gitu kan. Dan sosok tersebut diam tanpa bergerak ya kan. Saat Arman berkedip, sosok itu telah menghilang. Jadi kayak, bener gak sih? Bener gak sih? Halusinasi gua aja ya. Tapi yang dilihat Arman awal tadi benar-benar sosok putih seperti pocong. Tetua desa hanya berkata, jangan dikejar. Tidak semua di pemakaman adalah mereka yang beristirahat di sana. Mungkin saja itu sosok penunggu di sini atau yang mengikuti kalian. Sejak hari itu Arman dan Sari tidak pernah lagi mendengar suara ketukan di malam hari. Namun setiap kali menjelang waktu tidur, Arman selalu memastikan pintu dan jendela rumah tetap terkunci rapat. Bukan karena takut pencuri atau apa, melainkan karena ia masih teringat satu kalimat dari tetua desa itu. Nah, jika ada yang datang membawa suara yang paling kamu rindukan, jangan buru-buru buka. Kenangan yang menghangatkan hati, tetapi rasa rindu yang bisa membuat seorang lengah dan bisa menyerupai dan bisa mengganggu kalian. Wah, jadi seperti itu, Kak. Hingga kini Arman masih sering bermimpi ya kan berada di halaman rumah lama ibu mertuanya dulu. Dalam mimpi itu seorang pocong berdiri dekat pohon mangga. Bayangin sampai dimimpiin ya kan. Pocong tersebut berdiri di pohon mangga sambil membelakangi rumah ibu mertuanya tersebut. Ia tidak pernah bergerak, tidak pernah mendekat, hanya berdiri diam aja, ya kan? Dan tepat sebelum Arman terbangun, sosok itu selalu mengucapkan satu kalimat yang suara sangat pelan. Untung malam itu kamu tidak buka pintunya. Dan Arman tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika benar-benar Arman membuka pintu tersebut, ya kan pada malam itu. Dan si Arman berharap tidak akan pernah mengetahuinya. Kenapa? Apapun akibatnya. Yang pasti Arman sekarang tenang. Dan syukurnya ya, si Arman ini tidak membuka pintunya ya kan. Gue yakin deh kalau Arman itu sempat membuka dan Sari membuka pintunya, mereka bakal kejadian
diganggu, menghilang, diculik, kesurupan, atau apapun itu bakal terjadi kayaknya deh. Menurut kalian, apa yang terjadi kalau mereka buka pintunya? Coba komen di bawah. Gue mau tahu menurut kalian tanggapannya gimana. Nah, seperti itulah cerita pocong ibu mertua kali ini. Semoga menghibur, semoga kalian suka, semoga kalian suka juga dengan gaya cerita aku ini. Mantap. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar channel ini bertumbuh, berkembang, dan selalu menghibur kalian ya. Dan semoga cerita tadi bisa menghibur kalian dan bikin kalian senang. Oke, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe biar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Aku Bain Viral, mitos atau fakta, izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.